No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernando Muhammad. Di sini saya akan melanjutkan penyelesaian siklus akuntansi, yang mana tahapan pekerjaannya itu pertama adalah jurnal penyesuaian, lalu diposting ke buku besar, sesudahnya dimasukkan ke dalam lalu setelah disesuaikan, lalu lanjut ke laporan keuangan, jurnal penutup, diposting lagi ke buku besar, dan neraca saldo setelah penutupan. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita memulai sekarang dengan tahapan pengerjaannya. Pertama yaitu pada jurnal penyesuaian. Di sini menyusun kreatif Tano menyusun laporan keuangan setiap bulan. Berikut beberapa penyesuaian di akhir bulan Februari 2020. Yang pertama yaitu akun sewa dibayar atau prepaid yang merupakan pembayar sewa ruko untuk 1 tahun ke depan, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2020. Yang kedua yaitu penyusutan peralatan atau equipment sebesar 6.000 per tahun. Dan yang ketiga adalah hasil perhitungan fisik menunjukkan bahwa perlengkapan atau supplies yang terpakai selama bulan Februari 2020 adalah 50% dari nilai perlengkapan yang ada. Nah, maka dari itu kita lakukan penyesuaiannya. Di sini sudah saya hitung, yaitu yang pertama kan sewa DWR muka ini saldonya ada 25 juta. Jadi dia ini pembayaran sewa ruko untuk 1 tahun ke depan. Mengapa dikalikan dengan 1/12? Karena kita baru merasakan manfaatnya selama 1 bulan. Maka dari itu, kita akan mencari berapa pembayaran dari sewa dibayar di muka ini selama 1 bulan. Sudah kita kalikan, hasilnya ada Rp2.083.000. Dan yang kedua adalah penyusutan peralatan atau equipment sebesar 6 juta per tahun. Dia ini 6 juta per tahun. Dan kita memakainya selama 1 bulan. Maka dari itu dikalikan dengan 1/12. Dan ini hasil perhitungan fisik menunjukkan bahwa perlengkapan atau supplies hanya tersisa 50% dari nilai perlengkapan yang ada. Maka dari itu kita kalikan dengan 50%. Dengan hasilnya ada Rp7.500.000. Baiklah, mari kita pindahkan data dari ketiga ini ke dalam jurnalnya. Yang pertama ini akun sewa DBR di muka merupakan pembayar sewa ruko. Yang ini adalah kita catatnya pada rent expense pada prepaid rent. Pada prepaid rent. Dengan rent expense pada prepaid rent, yaitu rent expense-nya pada debit dengan saldo dengan nilai 2.083.000 dan prepaid rent pada kredit 3.000 juga. Nah, selanjutnya itu adalah ada penyusutan peralatan atau equipment sebesar 6 juta per tahun. Ini dicatatnya pada yang pertama adalah depreciation expense pada accumulated depreciation of equipment. Kita catat di sini. Ini depreciation expense pada debit sebesar 500.000 dan accumulated depreciation of equipment-nya pada kredit sebesar Rp500.000. Yang ketiga adalah hasil perhitungan fisik. Yang ini nama akunnya adalah
supplies expense pada supplies. Kita catat supplies expense expense pada kredit. Supplies expense pada supplies. Supplies expense di debit sebesar 7.500.000 dan suppliesnya pada kredit sebesar 7.500.000. Dia dikredit karena suppliesnya ini berkurang nilainya. Maka dia ditaruh di kredit karena supplies ini saldo normalnya adalah debit. Lalu kita lanjut, informasi dari jurnal ini kita posting ke buku besarnya masing-masing. Kita lanjut, kita posting ke buku besar. Pertama adalah rent expense pada debit. Kita cari di sini rent expense. Rent rent expense pada debit. Rent expense keterangannya adalah penyesuaian pada debit sebesar 2.083.000. Maaf teman-teman, nolnya kelebihan 1. Maka di sini kita catat juga pada debit sebesar 2.083.000. Dan yang kedua adalah prepaid rent pada kredit sebesar 2.083.000. Cari prepaid rent di sini ya, itu penyesuaian. Refnya dari jurnal 2 sebesar 2.083.000 pada kredit. Karena dia bernilai di kredit, maka saldonya yang awalnya di debit kita kurangkan dengan nilai dari kredit ini. Tuh, kita kurangkan ini dengan sini adalah 22.917.000. Selanjutnya, kita lihat lagi di jurnal penyesuaian, ada depreciation expense pada debit dan accumulated depreciation of equipment pada kredit. Depreciation expense ya pada tangannya adalah dengan drive-nya 02 pada debit sebesar 500.000 rupiah. Lalu kita catat juga pada accumulated depreciation of equipment sebesar 500.000 juga. Ada kredit. Lalu selanjutnya kita lihat lagi ada supplies expense pada supplies senilai 7.500.000 rupiah. Supplies expense-nya kita catat pada debit dan supplies-nya kita catat pada kredit. Supplies expense sebesar 7.500.000 rupiah. Pada debit senilai 7.500.000 rupiah. Lalu selanjutnya supplies-nya yang dicatat pada kredit sebesar 7.500.000 rupiah. Sini kita akan mengurangkan saldo dari supplies-nya dengan yang dari kredit, yang dari jurnal penyesuaian tadi, maka didapatlah nilainya adalah 7.500.000 rupiah. Sudah selesai kita posting dari jurnal penyesuaian ke buku besar, maka selanjutnya kita posting informasi dari buku besar setelah penyesuaian ini ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Yang pertama ada cash. Cash ini ada nilai saldonya adalah 53.650.000 pada debit.
Di sini kita catat pada debit, cashnya. Lalu selanjutnya ada account receivable sebesar 3 juta pada senilai 3 juta pada debit. Maka kita catat juga senilai 3 juta pada debit. Selanjutnya ada akun prepaid rent sebesar 22.917.000 pada debit. Prepaid rent sebesar 22.917.000 pada debit. Selanjutnya ada akun supply senilai 7.500.000 pada debit. Nah, teman-teman, 7.500 pada debit. Selanjutnya adalah akun equipment sebesar 151 juta pada debit. Lalu ada akun accumulated depreciation of equipment sebesar senilai 500.000 pada kredit. Lalu ada account payables-nya. Account payables-nya ini bernilai 0 karena sudah dibayarkan hutangnya ini. Oke, kita sebut saja 0. Lalu selanjutnya ada Tarno Capital senilai 250 juta pada kredit. 250 juta pada kredit. Lalu ada akun Tarno Prive sebesar 7 juta di debit. 7 juta debit. Ada akun service revenue sebesar 17 juta pada kredit. 17 juta pada kredit. Lalu salaries expense 6.750.000 pada debit. Selanjutnya ada utilities expense sebesar 2.400.000 pada kredit, pada debit. Lalu selanjutnya ada advertising expense sebesar 1.200.000 pada debit. Lalu ada repair and maintenance expense sebesar 2 juta rupiah pada debit. Selanjutnya lagi ada akun supplies expense sebesar 7.500.000 pada debit. Ada akun rent expense sebesar 2.083.000 pada debit. Lalu ada akun depreciation expense sebesar 500.000 pada debit. Sudah selesai teman-teman, sudah kita posting dari informasi dari buku besar ke neraca saldo setelah disesuaikan. Ini harus dilihat terus ya, harus selalu balance. Di sini sudah balance, maka dari itu kita lanjutkan lagi ke laporan keuangan. Laporan keuangan. Pertama yaitu statement of profit or loss and other comprehensive incomes. Cara menghitungnya adalah menggunakan akun pendapatan dikurangkan dengan akun beban. Kurangkan dengan akun beban, maka kita lihat dulu berapa pendapatan kita yaitu service revenue sebesar 17 juta pada kredit. Service revenue kita ini ada 17 juta pada debit, maka di sini kita catatnya adalah nilai dari service revenue tersebut. Lalu nilai expense kita ini bisa kita lihat di neraca saldo setelah disesuaikan, nilai bebannya ini kita copy saja dari sini. Lalu nilainya
sedikit ini, sebentar ya, sedikit. Lalu nilainya lalu nilai dari expense ini kita hitung, kita tambahkan dengan sum. Sum B. Nilainya adalah 22.433.000. Maka nilai dari pendapatan ini dikurangkan dengan nilai dari beban. Nah, ini hasilnya adalah minus. Maka dari itu kita mendapatkan kerugian. Kerugian ini dinamakan dengan loss income. Sudah kita dapatkan nilai dari pendapatan kita ini. Lalu kita lanjut lagi ke statement of change in equity. Yang pertama dicatat adalah nilai dari Tanno Capital per 1 Februari. Kita lihat per 1 Februari nilai dari modalnya adalah 250 juta pada kredit. 250 juta pada kredit. Lalu loss income karena kita tadi mendapat kerugian, maka kita ambil loss income ini, kita catat di sini. Jadi kita loss income sebesar 5.433.000. Dia bernilai minus. Lalu selanjutnya kita ambil nilai dari Tarno Prive, pengambilan pribadi Pak Tarno tadi, senilai 7 juta rupiah. Lalu untuk mendapatkan hasil berapakah nilai Tarno Capital per 28 Februari, caranya adalah mengurangkan Tarno Capital per 1 Februari ini, ditambahkan, dia dikurangkan dengan pendapatan tadi karena kita mendapatkan kerugian, maka dia jadinya dikurangkan. Lalu dikurangkan juga dengan Tarno Prive. Lalu kita catat di sini sama dengan Prive ditambahkan dengan ini karena dia tadi bernilai minus, maka rumusnya kita tambahkan saja karena plus tambah min sama dengan min. Lalu kita tambahkan lagi lalu kita kurangkan juga dengan Prive. Didapat hasilnya adalah 237.567.000. Lalu selanjutnya kita berpindah lagi ke statement of financial position. Yang pertama ada pada bagian assets. Yang kita catat adalah aset lancar dan juga aset tetap. Aset lancar ini ada cash, account receivables, prepaid rent, dan supplies. Kita lihat nilainya dari cash sampai supplies. Cash sampai supplies. Jadi kita totalkan juga total current assets-nya ini. Total current assets yaitu kita tambahkan. Jadi total current assets-nya ada 87.067.000. Lalu aset tetap ini ada equipment dan accumulated depreciation of equipment. Lihat di sini.
Nilai equipmentnya ada 151 juta pada debit. Dan accumulated depreciation of equipmentnya sebesar 500.000. Untuk menghitung total fixed assets-nya ini, maka nilai dari equipment dikurangkan dengan accumulated depreciation of equipment. Mengapa begitu? Karena akumulasi penyusutan penyusutan dari peralatan ini bernilai bersaldo kredit. Bersaldo normal kredit, maka dia untuk menghitungnya, jadi equipment ini dikurangkan dengan accumulated depreciation tadi. Itu kita mendapat nilainya 150.500.000. Dan total nilai asetnya ini, cara menghitungnya adalah dengan menambahkan dari nilai total dari current assets dengan nilai total dari fixed assets. Didapat nilainya adalah 237.567.000. Nah, ini ada liabilitas dan ekuitas. Untuk short term liability ini ada namanya adalah account payables, utang jangka pendek. Di sini terdapat kesalahan, namanya account payables. Account payables senilai berapa nilainya ya? Nilai account payables-nya adalah 0. Dari itu kita catat di sini di laporan keuangannya nilai dari account payable-nya ini adalah 0. Maka dari total utang total nilai utang jangka pendek ini juga menjadi 0. Long term liability di sini kita tidak mempunyai utang jangka panjang. Maka dari itu utang jangka panjang ini tidak perlu dicatat. Lalu selanjutnya total liability-nya adalah long term-nya kan 0. Jadi total liability-nya karena kita tidak memiliki hutang di antara dan memiliki liabilitas antara utang jangka pendek maupun utang jangka panjang, maka dari itu total dari liabilitasnya adalah 0 rupiah. Lalu untuk ekuitasnya ini adalah dari Tarno Capital per 28 Februari. Ini adalah nilai dari Tarno Capital per 28 Februari, maka kita catat senilai 200 237.567. Saat 237.567.000. Sini kita catat total ekuitasnya adalah 237.567.000. Lalu cara menilainya adalah menambahkan nilai dari semua total liabilitas tadi dengan ekuitasnya ini. Cara menghitung nilainya adalah total hutang jangka pendek ditambah dengan total hutang jangka panjang dengan total hutang tadi dan juga ditambahkan dengan total ekuitas. Hasilnya adalah 237.567.000. Maka ini balance ya teman-teman. Selanjutnya sudah selesai kita mengisi laporan keuangan. Lanjut kita mengisi jurnal penutup lagi. Jurnal penutup ini berisi akun-akun yang akan ditutup. Akun-akun ini merupakan akun nominal yang tidak akan menjadi saldo awal pada periode pencatatan selanjutnya. Di sini ada lima, ada lima sebenarnya akun yang akan ditutup itu. Yang pertama ada akun service, akun revenue, akun expense atau beban, akun kapital,
akun pendapatan, pendapatan, akun Prive, dan juga akun dividen. Di sini karena kita tidak memiliki dividen, maka tidak ada pencatatan dividen. Baiklah, sebelum kita lanjut lagi, service revenue ini akan ditutup. Service revenue ini bersaldo kredit, maka karena dia ingin ditutup, kita catatnya pada posisi debit. Kita lihat berapa nilai dari service revenue kita. Ada service revenue-nya senilai 17 juta rupiah. Akun service revenue ini ditutup dengan akun income summary. Cara menutupnya senilai juga dengan berapa dari service revenue tadi. Dan untuk akun beban, kita menutupnya dengan akun income summary juga. Akun beban ini kan bersaldo normal debit, maka karena ingin ditutup, maka kita catat pada kredit. Dan income summary-nya karena untuk menutup akun beban tadi, maka dicatat pada posisi debit. Lalu kita lihat berapa nilai dari beban tadi. Kita copy, lalu kita paste ke jurnal penutup tadi. Sudah selesai kita ini. Lalu untuk menghitung income summary-nya, nilai income summary adalah ditambahkan antara ini. Untuk ini harus kita tambahkan rumusnya dulu. Nah, nilainya ini harus tetap balance ya teman-teman, antara debit dan kreditnya. Lalu selanjutnya akun ikhtisar laba rugi atau income summary. Di sini kita lihat income summary-nya ada 5.433.000. Karena dia ini rugi, maka kita catatnya pada posisi kredit besar 5.043.000. 5.043.000 pada kredit. 5.433. Maaf, ada sedikit kesalahan tadi teman-teman. Nilai 5.433.000. Lalu untuk menutup income summary, nah ini menggunakan akun kapital senilai 5.433.000 pada debit. Selanjutnya kita catat juga lagi untuk menutup akun Prive menggunakan akun kapital. Prive ini kan bersaldo normal debit, maka dia dicatat pada kredit untuk menutupnya ini. Akun Prive ada senilai 7 juta rupiah. Sini kita catat 7 juta rupiah pada kredit karena kita ingin menutupnya. Kesalahan. Dan tanggung kapital senilai 7 juta rupiah pada debit juga. Lalu selanjutnya sudah kita dapat informasi nilainya ini. Lalu kita lanjut lagi untuk mencatatnya untuk mempostingnya pada buku besar. Kita posting yang pertama ada akun service revenue. Akun service revenue senilai 17 juta di debit. Ini kita tulis penutupan. Ref-nya dari jurnal 3 senilai 17 juta pada debit. 17 juta pada debit. Karena dia ini pada debit, karena sebelumnya
nilai totalnya adalah kredit, maka dia dikurang. Saldonya harus nol ya teman-teman, karena akun ini akan kita tutup dan tidak akan menjadi saldo awal untuk bulan berikutnya. Lalu selanjutnya ada income summary pada kredit senilai 17 juta. Income summary pada kredit sebesar 17 juta. 17 juta pada kredit. Lalu selanjutnya ada akun income summary lagi sebesar senilai 22.433.000 di debit. Di debit, maka dari itu kita cara menambahkannya, karena kita lihat sendiri nilai dari kredit, nilai dari akun debit ini lebih besar dari nilai kreditnya, maka kita catat ini adalah nilai dari debit tadi dikurangkan dengan nilai suratnya. Jadi tersisa 5.433.000. Lalu selanjutnya akun salaries expense senilai 6.750.000 pada kredit. Akun salaries expense senilai 6.750.000 pada kredit. Maka kita kurangkan nilai dari nilai total sebelumnya dikurangkan. Terus selanjutnya ada utilities expense 2.400.000 pada kredit. Sini penutupan pada kredit senilai 2.400.000. Kita kurangkan juga. Jadi nol, harus nol semua teman-teman karena kita ingin menutupnya. Lalu ada advertising expense senilai 1.200.000. Kita catat pada kredit senilai 1.200.000. Kita kurangkan. Selanjutnya ada akun repair and maintenance expense senilai 2 juta pada kredit. Lalu akun supplies expense senilai 7.500.000 pada kredit. Salah salah tempat penyatatannya teman-teman. Maafkan. Penutupan. Senilai 7.500.000 pada kredit. Itu kita kurangkan ini yang nol. Lalu ada akun rent expense sebesar 2.083.000 pada kredit.
kita kredit. Lalu ada akun depreciation expense pada kredit senilai 500.000 rupiah. Kredit senilai 500.000 rupiah. Kan sudah selesai ditutup akun akun dari beban, maka selanjutnya kita akan menutup akun ikhtisar laba rugi. Sini akun ikhtisar laba ruginya dicatat pada kredit senilai 5.433.000. Sini harusnya penutupan, sini juga penutupan dari jurnal 3 nilai 5 juta. Lalu kita kurangkan nilai dari ini, dikurangkan sudah bersaldo 0. Selanjutnya kita adalah akun Tarno Kapital 5 senilai 5.433.000 pada debit. Kita kurangkan ini, kurangkan dengan ini. Ini adalah 244.567.000. Selanjutnya kita akan menutup akun Prive. Pertama yang kita catat adalah akun Prive yang ada pada kredit senilai 7 juta rupiah. Nah, nah, itu 7 juta rupiah pada kredit. Lalu kita lihat lagi di sini, akun Tarno Capital juga ditutup, juga dikurangkan senilai 7 juta. Di sini kita catat Tarno Capital, kita posting ke sini penutupan senilai 7 juta pada debit. 7 juta pada debit ya teman-teman. Kita di sini kita kurangkan dari kredit tadi, kita kurangkan dari ini. Didapat nilai totalnya adalah 237.567.000. Lalu selanjutnya, setelah semuanya sudah diposting ke buku besar, setelah informasi dari jurnal penutup ini sudah diposting ke buku besar, kita lanjut lagi ke memposting nilainya ini ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Yang dicatat di dalam neraca saldo setelah penutupan ini adalah akun akun real ya teman-teman, yang akan menjadi saldo awal pada periode pencatatan selanjutnya. Ini ada akun real, ini termasuk cash, account receivables, prepaid rent, supplies, equipment, accumulated depreciation of equipment, dan account payables. Dan juga ada satu lagi namanya adalah Tano modal. Tano capital. Ini teman. Lalu mari kita posting informasi dari buku besar tadi ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama adalah cash senilai 53.650.000 pada debit.
53.650.000 pada debit. Selanjutnya ada account receivable senilai 3 juta pada debit. 3 juta pada debit. Dan kita harus menginsert rumusnya tadi agar dia tertambah secara otomatis. Sini juga rumusnya sama. Lalu selanjutnya kita lihat lagi, itu akun prepaid rent senilai 22.917.000 pada debit. Selanjutnya, yaitu akun supply senilai 7.500.000 pada debit. Dan akun equipment senilai 151 juta pada debit. Lalu akun akumulasi penyusutan peralatan pada kredit Rp500.000 senilai Rp500.000. Akun utang usaha senilai 0 karena dia sudah dibayar pada kredit senilai 0. Lalu selanjutnya akun Tarno Kapital. Akun Tarno Kapital senilai 237.567.000 pada kredit. Sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Di sini pada neraca saldo setelah penutupan ini harus tetap diperhatikan balance-nya ya teman-teman. Di sini kita sudah selesai mengerjakan semuanya. Yang pertama yaitu jurnal penyesuaian. Setelah di jurnal penyesuaian, kita posting informasi dari jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Lalu sesudah kita posting, kita lanjutkan lagi untuk mengupdate nilainya ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Sudah selesai kita menyelesaikan neraca saldo setelah disesuaikan, maka kita melanjutkan untuk mengerjakan laporan keuangan. Laporan keuangan sudah kita selesaikan. Lalu selanjutnya kita melanjutkan ke jurnal penutup. Di sini sesudah kita mendapatkan saldonya dari jurnal penutup, maka kita posting lagi ke dalam buku besar. Sesudah kita posting ke dalam buku besar, maka kita update lagi nilai saldo yang tersisa ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Balance-nya harus tetap diperhatikan. Demikianlah sudah kita selesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.